Sekarang kita belajar dinamika rotasi yang ketiga. Sebelumnya kita lihat dulu momen inersia beberapa benda. Yang pertama kita ambilkan tongkat atau kita katakan batang silinder. Jika nanti batang silinder ini diputar di pusat atau porosnya kita letakkan di pusat, maka besar momen inersianya sama dengan 1/12 ml kuadrat. Sedangkan jika diputar di salah satu ujungnya, maka nanti momen inersianya ini sama dengan 1/3 ml kuadrat. Kalau kita buatkan silinder berongga, maka besarnya momen inersianya sama dengan 1/2 M kali R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat atau jari-jari 1 kuadrat ditambah jari-jari 2 kuadrat. Ini nanti porosnya berada di pusat. Kemudian jika nanti dia adalah silinder pejal. Silinder pejal ini contohnya cakram, atau untuk katrol itu juga dianggap silinder pejal. Jadi momen inersianya itu sama dengan 1/2 mr kuadrat. Kemudian di sini adalah silinder tipis. Bisa juga ini disebut cincin. Besar momen inersianya adalah mr kuadrat. Kemudian kita ambilkan untuk bola berongga. Ini porosnya semua di pusat ya. Ini momen inersianya nanti adalah 2/3 mr kuadrat. Sedangkan bola pejal, maka nilai momen inersianya adalah 2/5 mr kuadrat. Oke, inilah nilai dari momen inersia beberapa benda. Kemudian kita lihat yang berikutnya, yaitu hubungan momen gaya dengan momen inersia, di mana momen gaya itu sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut. Jadi bisa kita lihat dari sini, kita ambil suatu bola, kita katakan ini ada R, kemudian di sini ditarik dengan gaya F. Sedangkan gaya gesek selalu berlawanan arahnya dengan gaya F ini. Ini kita katakan gaya gesek. Jika F lebih besar dari gaya gesek, maka benda ini nanti akan berotasi kira-kira putarannya seperti ini. Dari hukum kedua Newton berarti bisa kita tulis F dikurang gaya gesek sama dengan M dikali A. Kita sebut ini sebagai persamaan 1. Kemudian kita hubungkan ke sini, kita cari dulu momen gayanya. F gesek dikali R yang ini tegak lurus terhadap R itu sama dengan I dikali dengan alfa. Kita teruskan, berarti gaya gesek dikali R sama dengan I dikali alfa. Ini adalah A per R. Jadi percepatan sudut adalah percepatan linear dibagi dengan jari-jari. Sehingga kita peroleh bahwa gaya gesek itu sama dengan I dikali A per R kuadrat. Ini kita sebut sebagai persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan 2 berarti bisa kita buat F dikurang, yang ini tadi gaya gesek, kita ganti dengan I kali A per R kuadrat yang ini, sama dengan M kali A. Kita pindahkan yang ini ke ruas sebelah kanan, sehingga kita peroleh nilai F sama dengan M kali A ditambah I kali A per R kuadrat. Hasilnya berarti F sama dengan M ditambah I per R kuadrat. A-nya masing-masing ini kita keluarkan menjadi dikali A. Hasilnya bisa kita buat bahwa A itu sama dengan F per M ditambah I per R kuadrat. Jadi kita peroleh nanti untuk setiap percepatan adalah jumlah semua gaya yang bekerja dibagi jumlah semua massa ditambah I per R kuadrat. Ini rumus umumnya. Dari sini kita peroleh. Oke, kita buat keterangannya. Yang ini tadi, tau ini sama dengan momen gaya Newton per meter. Kemudian I momen inersia kilogram meter kuadrat. Alfa sama dengan percepatan sudut. Ini satuannya radian per sekon pangkat min 2 atau radian per sekon kuadrat. Kemudian A sama dengan percepatan linear meter per sekon min 2. Oke, kita coba ke katrol. Di sini ada suatu katrol, kita katakan seperti ini. Yang ini momen inersia katrol itu sama dengan 1/2 mr kuadrat. Dari sini bisa kita uraikan gaya-gayanya. Ada M1 berarti di sini W1,
Ada M2, beratnya di sini W2, di mana berat itu M kali G. Kemudian kita lihat di sini ada T1 dan yang ini adalah T2. Jika nanti dikatakan M2 lebih besar dari M1, berarti ini lebih besar dari yang di sebelah kiri ini. Sehingga katrol ini nanti akan memutar ke sebelah kanan. Jadi bisa kita buatkan dari sini, kita cari dulu percepatan A sama dengan yang besar dikurang yang kecil, sigma F dibagi sigma M ditambah I per R kuadrat. Karena di sini masanya ada 2, berarti M1 tambah M2. Gaya yang bekerja tadi adalah W2 dan W1. Karena W2 lebih besar dari W1, berarti kita tulis W2 dikurang W1. Oke, berarti bisa kita buat bahwa A sama dengan W2 dikurang W1 per M1 tambah M2. Ditambah yang ini tadi momen inersia dari katrol setengah mr kuadrat, kita buatkan setengah mr kuadrat. Kita coret r kuadratnya, ini hasilnya menjadi A sama dengan W2 dikurang W1 per M1 tambah M2 ditambah setengah M. Percepatan telah kita peroleh. Jika nanti ditanya T1 dan T2, berarti bisa kita lihat dari gambar ini, untuk sisi sebelah kiri di sini dia naik, di sebelah kanan dia turun. Berarti di sebelah kiri naik, artinya T1 lebih besar dari W1. Karena berlawanan arah kita kurang, kita buat seperti ini. T1 dikurang W1 berarti sama dengan M1 dikali A. Untuk sisi sebelah kanan, di sini turun, berarti W2 lebih besar dari T2. Jadi bisa kita buatkan W2 dikurang T2 sama dengan M2 dikali A. Oke, kita buat ke soal. Di sini dikatakan soal nomor 1, perhatikan gambar. Jika M1 4 kg, M2 5 kg, maka besar percepatan yang dialami oleh benda adalah. Kita buat penyelesaiannya. M1 4 kg, M2 5 kg. Kemudian M sama dengan 2 kg. Yang ditanya di sini adalah besar percepatan, sehingga kita buat rumusnya. A sama dengan W2 dikurang W1 dibagi M1 tambah M2 ditambah, langsung aja kita buat untuk katrol tadi, ini adalah setengah M. Maka kita buatkan di sini M2 dikurang M1 dikali G itu sama dengan W2, karena M2 kali G adalah W2, M1 kali G adalah W1. Yang di bawah ini tetap, kita masukkan angkanya. M2 tadi 5, M1 4, 5 dikurang 4 dikali 10G per 4 tambah 5 ditambah setengah kali 2. Setengah kali 2 ini habis. Berarti di sini 1. 5 dikurang 4, 1. Hasilnya adalah 10. 4 tambah 5, 9 tambah 1, 10. 10 per 10 sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Jawabnya adalah yang A. Berikutnya kita lihat soal nomor 2. Perhatikan gambar. Pada sistem ini katrol pejal ikut berputar. Jika M1 sama dengan 3 kg, M2 7 kg. Maka berapakah besar tegangan tali T1? Yang ditanya T1. Oke, kita buat penyelesaian. M1 3 kg, M2 7 kg. Kemudian M sama dengan 4 kg. Yang ditanya berapa T1? Kita buatkan dari sini. Yang pertama kita cari dulu A. Untuk katrol, ingat momen inersianya ini tadi, langsung aja kita peroleh setengah M. Karena harusnya momen inersia itu adalah setengah mr kuadrat. Tadi udah kita buktikan. Berarti kita masukkan angkanya. M2 7 dikurang 3 dikali G 10 per M1 3, M2 7. Dari sini ya, ditambah setengah kali 4. Ini kita coret, sisa 2. Oke, kita teruskan. 7 dikurang 3, 4 kali 10, 40. 3 ditambah 7, 10. 1 kali 2, 2. Berarti 10 tambah 2, 12. Kita perkecil, maka dia sama-sama kita bagi 4. Ini 10, bagi 4 adalah 3 meter per sekon kuadrat. A telah kita peroleh. Untuk sisi yang sebelah kiri ini bisa kita lihat, di sini ada W1, kemudian di sebelah kanan ini ada W2.
Karena kita lihat di sini bahwa M2 lebih besar, maka dia akan berputar secara jarum jam. Artinya di sebelah kiri ini di sini naik. Berarti T1 lebih besar dari W1. Jadi bisa kita tulis T1 dikurang W1 sama dengan M1 kali A. Kita masukkan angkanya, berarti hasilnya T1 dikurang W1 berarti M1 kali G. M1-nya 3 dikali G 10, 30. Sama dengan di sini M kali A. M1-nya 3, A-nya tadi kita peroleh 10/3. Jadi yang ini bisa kita coret habis. Hasilnya berarti T1 dikurang 30 sama dengan 10. Kita pindahkan ke sebelah kanan. Menjadi T1 sama dengan 10 ditambah 30 sama dengan 40 Newton. Jawabnya adalah yang D. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu kembali di video kita yang lainnya.